Tonight Show kita masih membahas mengenai menjaga harmonisasi dalam hubungan suami istri. Tadi sudah di-mention sebelum kita menutup segmen tadi soal pentingnya seks dalam sebuah hubungan rumah tangga. Menurut kalian, seberapa penting kita gunakan persentase? Menurut gua mungkin 8-9 gitu deh. 8-9%? Iya. Oh, dari 100 loh? Dari 10. Oh, berarti penting Ya kali. Ini, tapi ini kan udah berjalan berapa lama perkawinannya? Dari bulan Mei. Tapi kalau kalian tipe yang... Bosenan nggak sih? Iya. Bosenan dalam hal apa nih? Ya sorry, maksudnya dalam hal-hal ya itu, maksudnya ya tadi yang kita ngomongin itu loh. Enggak sih. Bisa aja. Biasa aja. Enggak, maksudnya kok gue jadi bingung jawabnya gimana? Nggak sih. Kalau gue lebih mengerti cowok gitu. Jadi gue gimana caranya untuk memuaskan fantasinya dia. Dia bisa sebegitunya sampai mikirin gue gitu untuk bisa menjaga gimana caranya si chemistry-nya masih tetap kayak pacaran. Iya, kalau gitu dia enak pasti gue juga enak. Berarti sesuai sama yang lo omongin tadi bahwa seks itu hampir 90% dibutuhkan di dalam sebuah hubungan rumah tangga. Iya. Sebegitu pentingnya. Iya benar. Iya kan? Kalau konsultasi gitu kalian termasuk orang yang percaya nggak dengan konsultan pernikahan atau konsultan seks? Percaya Mungkin sih gitu kalau ya. misalnya memang perlu, ya percaya ya Iya. kan emang perlu Karena ahlinya. Kebetulan. Kebetulan kalian mau datang ke sana, mau konsultasi ya? Kalian mau? Iya. Ini lebih sebenarnya sih kita pengen konsultan biar nggak malu kita ajak kalian gitu. Iya. Kalian ya. Gue juga biar nggak malu ceritanya nemenin itu. Kita sudah hadirkan seorang konsultan. Iya. Konsultan ya. Dia konsultan, ini bidangnya sebetulnya, ya pokoknya dia ahli banget dalam hubungan suami istri. Seksolog ya, seksolog. Seksolog. Yuk, kita ke sana ada Oh, Madam tetangga Zoya. deket. Ya saya Ruang kerja aja deket ya. Halo, Madam Zoya. Madam Zoya. Apa kabar? Halo. Silakan Madam Zoya. Hai, apa kabar? Muah. Apa kabar? Wow. Desa sini. Ya. Madam Zoya. Bukan, emang aku kursi. Benar dong. Sorry Madam, maaf. Ini Madam Zoya. Madam ada pasangan baru. Pasangan baru. Oh, saya kira pasangan barunya yang ini, Mak. Ya. Tapi Indonesia belum boleh. Kita di Belanda. Baiklah. Jualan bakmi. Yang mau nanya dulu siapa yang mau nanya dulu? Saya dulu ya? Ya. Saya boleh ya? Yang mau nanya siapa dulu? Emang asal banget ya. Bukan, kemarin kan sempat istri saya hamil, sekarang sudah melahirkan. Cuma waktu itu katanya dokter bilang tidak boleh berhubungan suami istri. Waktu hamil, karena 9 bulan baru boleh. Itu Jadi dia sampai sesudah masa nifas baru akhirnya berapa bulan tuh? Sabar sekali hidupnya. Ya. Ya, sebenarnya kan ada trimester pertama gitu ya, pada kehamilan kan banyak kan masih masih rentan gitu ya. Makanya ada banyak orang yang ketika pergi berkonsultasi ke ahli kandungan itu juga dikasih tahu, dikasih penguat kandungan dan segala macam. Tapi sebenarnya ada sebagian besar hormon perempuan itu lebih tinggi pada saat dia hamil. Bener, istri saya waktu itu begitu. Sangat-sangat bergairah ya. Bener. Kenapa ditunda? Kenapa nggak Ya, gayanya kayak pernah dengar spooning, sendokan? Kata dokter soalnya nggak boleh, jadi saya nurut. Padahal saya juga pengen. Dokter objeknya ya. Oh, Dokter objek kenapa? saya. Karena mungkin kandungannya lemah dan Ya mungkin sebagainya. memang ada ya. sebabnya, jadi akhirnya memang harus puasa dulu gitu loh. Sabar Dokternya yang sekali. ngelarang, kira dia sama dokternya udah. Ya. Nah konsultasinya ke dokternya. Ini sekarang kita memberi kesempatan juga pada Demian dan juga Saran sebagai pasangan baru untuk bertanya pada Madam Zoya. Silakan loh, mau nanya apa? Mau nanya apa ya, bingung juga ya, karena Ada banyak tuh yang bertanyain tuh. Kebanyakan di belakang nanyanya. Oh ya belakang. iya. Enggak, maksudnya karena kan gini, kita berdua alhamdulillah maksudnya kita belum ada permasalahan kayak gitu, belum ya Love ya. Cuman mungkin kayak gini, yang jadi permasalahan buat kita itu sebenarnya gini, sampai detik ini kita belum bisa untuk mewujudkan kita honeymoonnya gitu kan. Sedangkan kalau orang kan mikir kan habis nikah tuh harusnya honeymoon. Cuma Penting karena nggak sih gitu ya? sebenarnya bukan penting nggak, cuman kan kadang-kadang ada sedikit, saya nggak tahu nih berhubung ke sarannya sedikit tuh ada ini nggak sih, berpengaruh nggak, belum sempat honeymoon. Sedangkan kalau orang selalu mikirnya honeymoon itu adalah waktunya. Oh, kalau habis nikah harus honeymoon. Membuat Iya. anak adalah honeymoon gitu. Jadi kalau nggak honeymoon, susah untuk dapat anak. Biasanya kadang-kadang orang berpikiran Nggak, seperti itu. tujuan seks kan ada dua, reproduksi dan rekreasi gitu. Kalau misalnya honeymoon itu sebenarnya untuk rekreasi gitu, Oh, untuk kayak Dufan ya berarti. Iya, kalau Dufan malah. Tapi nggak bayar.
Kalau bayar salah tuh. Bayarnya pas resepsi. Oh iya, persepsi doang. Mahal. Lalu. Jadi sebenarnya gini, kenapa orang harus honeymoon? Karena ini adalah di saat orang itu benar-benar memulai berdua gitu ya. Nanti kan hidup ini diawali berdua, sebaiknya diakhiri berdua juga. Misalnya anak udah besar gitu ya. Ada banyak misalnya kalau saya ngasih training kepada mereka-mereka yang baru mau pensiun. Diajarin apa? Diajarin pacaran lagi gitu. Udah tua, umurnya sudah 60 tahunan gitu ya. Diajarin pacaran lagi tuh susah karena nggak terbiasa dari awal tuh berdua. Jadi kadang-kadang kan orang gitu, ya kalau lagi punya uang nggak punya waktu, kalau punya waktu nggak punya uang, ya dibikin misalnya kita janjian, pokoknya sama aja kayak kita mau terima kerjaan gitu ya. Oh kerjaannya nih ada nih, kerjaannya tanggal sekian, ya udah jangan terima kerjaan yang lain, mungkin kayak gitu. Supaya bisa tetap honeymoon berdua. Oke. Aku janji nanti kita honeymoon. Tapi enggak sih kalau misalnya kayak honeymoon gitu ya, maksudnya kan kalau biasanya orang harus pergi ke suatu tempat yang Iya, enggak juga eksotis gitu. Kalau saya pribadi kayaknya nggak perlu sih, kayak I can make this private island. Iya kan? Kayak begitu, itu juga makanya paling keren. Aku karena ngerasa kan, karena dia tuh orangnya sama sekali selama nikah, selama aku kenal dia nggak pernah demand apapun gitu. Tapi Karena gue ada kalau perasaan. langsung tanya gitu, is it normal kayak for me kayak perempuan? Aku suka nanya gitu, what do you like? Karena Justru kalau lebih bagus begitu sih. karena buat saya, kalau misalnya dia dalam keadaan keenakan, pasti aku juga I enjoy it gitu. Jadi ngomong. Iya kan? Iya, benar kayak begitu. Karena gini, kebanyakan perempuan Maaf ya, juga suka ini kita begitu. bukan untuk jorok-jorokan, tapi pengetahuan. Kan pengen tahu. Pengetahuan. Karena gini bener, banyak perempuan Duh, gitu ya. sempit lagi celana. Tadi katanya mau pengetahuan. Kalau misalnya ada orang tuh yang gini, banyak perempuan berpikir bahwa yang namanya Apaan sih? Pengetahuan seks tahu-tahu itu sempit ya. adalah itu urusannya laki-laki. Jadi misalnya ada pertanyaan gini, biasanya surat-surat saya, Mbak Zoya, gimana nih seks saya nggak puas, pasti laki-laki saya yang nggak jago deh muasin. Itu juga salah gitu. Oh, salah? Iya, yang penting itu adalah dua-duanya. Kalau misalnya nggak ditanya, kita kan nggak bisa berharap pasangan kita itu peramal. Iya benar. Kan kamu laki-laki, kamu mesti tahu. Nah, coba laki-laki karena nggak pernah ngasih tahu juga, atau karena bagus kalau kayak Sarah, enak komunikatif gitu ya, masih mau bertanya. Kalau nggak nanya, kayaknya enak-enak aja, kayaknya orgasm. Nah, pertanyaan saya buat laki-laki, buat Demian, buat kalian berdua juga, kira-kira tahu nggak kalau dikasih faking orgasm? Ya itu dia, makanya bisanya pura-pura ya. Bisa jadi cuma jerit-jerit, kita juga bisa ya kalau cuma jerit-jerit. Oke, baiklah. Nih sekarang juga, oke, ini kita lanjutin lagi. Tapi sekarang ini ada orang-orang juga yang mau bertanya ya sama Madam Zoya. Ini pertanyaan dari orang-orang kita rangkum dalam Fox Pop berikut ini. Silakan. Ada mitos katanya mengkonsumsi daging kambing bisa meningkatkan gairah seksual. Apakah itu betul atau tidak? Mohon jawabannya, terima kasih. Wah ini, saya pernah nyoba tapi ini Madam. Ya itu memang benar. Tapi nggak tahu ya. Itu katanya sih cuma karena makan kambing jadi bikin badan panas sebenarnya. Nah, coba Madam Zoya Iya, gimana? sebenarnya kayak gitu. Jadi bukan afrodisiak ya. Ada orang yang bilang, wah kalau misalnya makan kambing jadi lebih bergairah. Ya karena badan panas nggak otomatis bergairah. Sama kayak gini, banyak orang kalau baru nikah dibilang, udah banyak makan toge aja gitu. Biar subur. Biar subur katanya gitu. Itu common sense-nya gitu ya. Secara akal sehat bener, tapi secara saintifik tuh nggak bener-bener sesuai. Karena gini, untuk terjadinya proses pembuahan atau kehamilan itu kan dibutuhkan vitamin E yang cukup banyak. Nah, vitamin E banyak ditemukan di toge gitu. Tapi kalau mau efektif supaya dalam 5 jam proses baru bertemunya telur dengan sperma, itu dibutuhkan vitamin E yang terdapat di dalam 3 kilo toge. Jadi kalau makan mesti 3 kilo Nah, baru itu dia. ngaruh gitu. Yang terakhir nih ada pertanyaan lagi dari seseorang nih. Siapa nih? Silakan. Dok, saya mau nanya nih. Sebenarnya gue nanya malu banget nih. Bener gak sih kalau memakai aksesoris atau memakai kostum-kostum yang ketika berhubungan seks atau pakai sepatu deh yang heels yang seksi banget gitu dapat menambah dan juga memacu gairah saat berhubungan seks gitu?
Sebelum dilanjutkan, ini sebetulnya nyebutnya apa, dok atau? Enggak, aku bukan dokter, saya psikolog. Jadi Psikolog, manggil ya? manggil Jadi nama sis. aja. Nah, silakan. Gitu. Jadi kalau tadi sebenarnya itu tergantung selera gitu ya. Ada beberapa yang punya selera, saya nggak suka misalnya kostum, saya sukanya aksesoris aja. Ada yang suka sama high heels gitu ya, membuat lebih cantik. Tapi gini, yang penting buat perempuan ketika dia menggunakan misalnya lingerie gitu ya, atau aksesoris-aksesoris untuk membuat dia terlihat seksi, pakai aja menurut saya. Gitu, karena ada banyak perempuan sampai sejauh ini penelitian membuktikan hampir 60% perempuan belum mencapai orgasme pertamanya meskipun sudah belasan tahun menikah gitu. Karena perempuan yang bisa bikin dia orgasme apa enggak itu adalah moodnya dia kan. Gimana dia bisa merasa pede gitu sama dirinya dia. Jadi kalau pakai high heels selalu berhubungan seks bisa bikin tambah pede, kan pasti lakinya juga akan mikir udah deh lu mau pakai apa aja asal bisa bikin lo pede dan seksi di tempat tidur juga oke gitu. Jadi dia nyaman gitu sama dirinya dia. Cuma ada beberapa laki-laki yang mungkin nggak nyaman, ya negosiasi aja gitu. Misalnya fantasi seksual kamu apa? Kamu apa sih fantasi seksualnya? Misalnya gitu. Kamu apa? Kamu apa Aku fantasinya? Kalau banyak Anime. cowok-cowok tuh suka ngefans misalnya sama adegan di film Star Wars waktu Princess Leia itu ditahan sama Jabba the Hutt gitu. Pernah berarti. Banyak yang ngobrol ke dia Oh iya, Apa? kirain pengalamannya Madam Zoya sendiri. Kamu jangan cepet-cepet menghayal ya, Oh, saya iya, cerita iya. dulu. Oke, oke. Gitu, jadi ya kayak gitu-gitu. Kamu sukanya apa gitu. Jadi misalnya kalau misalnya Tarsan sama Jane. Ada filmnya Kok Tarzan. tiba-tiba ya? atau apa nurse perawat Oh, kayak iya, gitu-gitu kan jadi banyak tuh ya suster, ya kan? perlengkapan perawat yang kayak gitu-gitu. Berikut ini ada tonight recommendation yang datang dari Madam Dinata. Ya, ya, ya. Silakan Madam Dinata. Thank you, kelas. Halo, halo, kelas. Oke, Madam Kelasnya kali nggak ini semangat. akan kasih tonight recommendation. Oke, yang pertama adalah rekomendasinya dari Madam. Ganti lokasi bercinta. Jangan membatasi bercinta hanya di kamar tidur saja. Coba beberapa tempat lain, seperti di kolong tempat tidur mungkin. Mengganti lokasi bercinta dapat membuat Anda mendapatkan pengalaman bercinta yang lebih menyenangkan dan tentunya membuat rileks. Kalau di dapur bisa juga kali ya, kayak di atas kompor gitu mungkin. And next. Honeymoon getaway, atur waktu khusus berdua. Rencanakanlah perjalanan romantis berdua beberapa hari. Sewa sebuah hotel atau menyewa rumah di tempat Anda berlibur di daerah yang sepi dan romantis hanya berdua saja. Oke, next. Memberi hadiah atau kejutan. Berilah pasangan Anda sebuah hadiah kejutan ketika pasangan Anda sedang merasa lelah ataupun sedih. Hadiah itu tak harus selalu berupa barang ataupun berupa materi. Tapi tanda-tanda kejutan kecil yang berupa tanda cinta itu akan sangat penting untuk hubungan Anda. Itulah beberapa recommendation dari Madam. Oke, kelas kita kembali lagi. Terima kasih Madam Dinata. Aduh, oke, terakhir mungkin dari Madam Zoya. Ada tips bagaimana caranya supaya tadi itu. Ada kan kita lihat pasangan suami istri udah sampai kakek nenek itu masih membara gitu loh. Ya, menurut Sarah juga bagi mereka 90% pentingnya seks dalam sebuah hubungan rumah tangga. Silakan berbagi tipsnya untuk How to keep the spark. yes. How to keep the spark. Yang pertama tadi yang saya perhatiin kayak pasangan baru gitu ya kayak Sarah sama Damien adalah mereka manggilnya love gitu. Mereka nggak manggilnya mama papa gitu. Kalaupun punya anak nanti gitu ya, usahakan tetap panggil pasangan dengan nama unik, nama lucu, atau kalau memang merasa gerah ya panggil aja pakai namanya. Jangan bilang mama papa karena dia itu adalah papanya anak-anak, tapi dia adalah suami kita gitu. Ini adalah mamahnya anak-anak, tapi dia adalah istri kita. Kalau kebiasaan manggil kayak gitu, kita jadi nanti lama-lama tinggal itu kayak anak kos-kosan gitu ya. Ini roommate saya nih gitu kan, kayak dia memang mamanya anak-anak, tapi udah kan dia juga punya peran sebagai istri dan sebagai suami kita, itu yang kita suka lupa. Sama kayak bunda gitu kali ya. Iya. Sama ayah, bunda. Ayah, bunda gitu. Kalau manggil depan anak-anak oke, tapi kalau antara suami istri sebaiknya tidak gitu. Terus untuk ngetes misalnya ya, seberapa jauh sih hubungan suami istrinya itu dalam keadaan baik atau enggak. Usahakan bagaimanapun juga kalau ngobrol, kalau meskipun mau ngomongin uang atau mau ngomongin apapun, tetap tatapan mata.
kata Gottman dari Washington University, tatapan mata antara pasangan itu yang akan memperkuat atau menjadi tanda solid apa enggak. Misalnya perhatiin gini deh, kalau kita lagi marahan sama orang, kita kesel, kita nggak mau tatap matanya kan, gitu. Nah kalau suami istri kan biasanya begitu, udah saking sibuknya ngomongin tagihan, nonton TV berdua gitu, tapi nggak pernah nengok-nengokan, yang satu baca koran, yang satu ini ngobrol, tapi semuanya kegiatan masing-masing sampai ketika melakukan hubungan seksual juga nggak tatapan mata, nggak tahu yang satu bayangin siapa gitu ya. Mantan si Dedi ngomongin tatap mata saya. Tapi saya kalau hubungan suka sama istri saya, Kenapa? dia hubungan suami istri dia nggak natap saya, merem malah. Kayak Dia ngebayangin orang lain. Gitu. Sama yang terakhir, selalu gini ya, setidak-tidaknya 2 atau 3 bulan sekali rubah posisi hubungan seksual. Tetap ada satu mungkin atau 2 gaya yang memang disukai, itu boleh dipakai, tapi ada satu gaya lain yang kita coba yuk gaya ini. Tapi jangan, wah setiap hari kalau gitu dirubah, oh jangan juga, belum dapat enaknya istilahnya ya. Jadi cari posisi of the month. Bulan ini kita coba apa ya sayang gitu kan, jadi seru variasinya. Wah, saya juga harus pulang nih. Terima kasih Madam Zoya. Madam Zoya, thank you. Sudah datang ke Sarah, sini. Wijaya, dan juga Daniel, thank you. Thank you for having us. Happy Sebentar, terus. Pak. Tadi setelah konsultasi boleh pinjam kamarnya? Di rumah aja sana. Terima kasih juga teman-teman dari UI ya. Terima kasih teman-teman dari UI. Dan juga dari Fortune of Dance. Fortune of Dance, thank you. Baiklah, ya obrolan yang bermanfaat ya. Sekali lagi semoga obrolan kita malam hari ini bisa menginspirasi dan juga berguna bagi pemirsa di rumah yang Ya. Saksikan terus Tonight Show dari Senin sampai dengan Jumat jam 10:30 malam Jam ya. berikut, kritik dan saran atau mau menonton studio silakan ke sini. Terima kasih My Own Music. Hesti Purwadinata juga thank you. Selamat malam. Bye.